Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, selamat pagi. Bertemu kembali pada pembelajaran tematik di kelas 6. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 2, 3, dan 4. Ayo siapkan bukunya dan kita belajar dengan semangat. Anak-anak, sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita hari ini menjadi berkah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, mari kita pahami kembali kelima sila Pancasila berikut ini. Ayo kita dengarkan cerita berikut. Ini adalah Santi. Santi dan keluarganya mempunyai peternakan ayam. Pada suatu hari, Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayam mereka. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur, ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Dia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Anak-anak, berdasarkan bacaan tersebut, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, apa pendapatmu tentang sikap Santi, anak-anak? Sikap Santi yang tidak mau peternakan ayamnya digusur cukup beralasan karena peternakan itu dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Akan tetapi, terganggunya warga sekitar dengan bau dari peternakan juga tidak bisa dibenarkan. Seharusnya Santi dan keluarganya lebih mengutamakan kepentingan orang banyak. Pertanyaan kedua, apa pendapatmu tentang sikap penduduk, anak-anak? Sikap penduduk yang ingin menggusur peternakan karena bau yang ditimbulkan sangat mengganggu itu sangat wajar. Usaha peternakan ayam tentu menghasilkan limbah berupa kotoran yang menyebabkan pencemaran udara dan bisa berbahaya bagi kesehatan. Pertanyaan yang ketiga, apa yang sebaiknya yang Santi lakukan dalam menghadapi masalahnya, anak-anak? Apa ya kira-kira ya, nak? Sebaiknya keluarga Santi memikirkan kembali peternakannya dengan melakukan pemindahan kandang dengan lokasi yang tidak terlalu dekat dengan pemukiman penduduk. Pertanyaan yang terakhir, apa sebaiknya yang penduduk lakukan terhadap keberadaan peternakan ayam? Sebaiknya penduduk melakukan musyawarah untuk mencari solusi bagaimana caranya agar peternakan keluarga Santi tetap ada namun tidak mengganggu masyarakat sekitar. Berikutnya anak, kita dengarkan cerita kedua. Ikan bandeng asap merupakan salah satu oleh-oleh yang dapat ditemui di Sidoarjo, Jawa Timur. Banyak orang menyukai produk jenis ikan ini. Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa satu ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya saat makan siang. Potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 orang temannya yang lain ikut bergabung. Semuanya ada sekitar 9 orang mengelilingi meja kantin. Edo menjadi bingung. Nah, anak-anak, apa yang harus dilakukan Edo saat ketiga teman lainnya datang? Apa yang harus dilakukan ketiga teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan ikan tidak cukup untuk semua orang? Dan apa yang sebaiknya dilakukan oleh Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani agar semua mendapat bagian ikan yang sama ya? Sebaiknya mereka bermusyawarah agar ikan bandeng yang disediakan untuk 6 orang temannya dapat dibagi lagi sehingga cukup untuk 9 orang. Nah anak-anak, cerita Santi dan keluarganya, cerita Edo dan teman-temannya ini merupakan contoh dari penerapan sila keempat Pancasila. Penerapan sila keempat dari sila Pancasila sangat penting dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu mungkin menyaksikan beberapa permasalahan dan akan teratasi saat sila keempat ini dijalankan. Adapun contoh dari pelaksanaan sila keempat ini dalam kehidupan sehari-hari anak-anak, yang pertama,
tidak memaksakan keinginan kita, bermusyawarah, mengutamakan kepentingan orang banyak, dan menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Ini merupakan contoh dari pelaksanaan sila keempat Pancasila. Anak-anak ibu sekarang sudah paham dong tentang pelaksanaan sila keempat Pancasila ya nak? Kalian juga pasti sudah bisa menyebutkan contoh-contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayo kita terapkan melaksanakan sila keempat Pancasila agar permasalahan dapat teratasi. Baiklah anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini ya. Tetap semangat belajar di rumah. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.